Buat kebanyakan kaum mendang-mending seperti saya nih, jika ingin memutuskan membeli sebuah mobil, banyak hal yang akan dipikirkan. Misalnya keawetan, ketersediaan spare part original atau aftermarket, ketersediaan dealer, dan kemudahan perawatan yang mana bengkel biasa pasti akan bisa benerin mobilnya. Kalau semua kriteria tersebut sudah terpenuhi, biasanya kita akan menjadi yakin untuk membeli mobil tersebut. Namun, namanya juga kaum mendang-mending ya kan? Pasti ada aja pertimbangan lainnya yang jauh ke depan, bahkan hal tersebut kemungkinan tidak akan terjadi dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu memikirkan harga jual kembali. Ya, memikirkan harga jual kembali adalah hal yang sangat wajar buat kaum menengah, karena kita tidak mau kan membeli mobil harga 300 juta, pas dijual cuma 70-100 jutaan aja, hanya dalam waktu kurang dari 5 tahun. Ya setidaknya 170 juta lah lepas bang. Modus lagi. Namanya juga PDT. Jika kita mempertimbangkan hal tersebut, biasanya kita akan membeli mobil-mobil yang aman dan populer di masyarakat. Karena dengan mobil-mobil populer ini, penurunan defisit harganya biasanya hanya 10% per tahunnya. Tapi tergantung juga sih sefavorit apa mobilnya. Contohnya Honda Jazz GE sampai GK nih, harganya stabil-stabil aja. Selain itu, Expander misalnya, harganya juga stabil aja. Kenapa bisa? Ya karena peminat mobil tersebut cukup banyak, yang mana pada akhirnya penjual ingin mempertahankan harga tersebut. Tapi ada satu tipe mobil yang harga jualnya benar-benar random banget. Minggu ini segini, minggu depan segitu. Harganya benar-benar turun terus. Bahkan beberapa dealer mobil bekas terkadang nggak berani mengangkat mobil jenis ini dengan alasan orang tidak ada yang mau beli mobil bekasnya dan harganya random banget. Dan iya, ini adalah mobil listrik. Terlepas dari apapun mereknya, mobil listrik pasti akan memiliki harga yang sangat anjlok dan sangat random. Pertanyaannya, kenapa mobil listrik harga bekasnya anjlok? Mobil listrik pertama kali diperkenalkan di Indonesia menurut Google sebenarnya sudah dari tahun 2012 dengan mobil rakitan lokal yang bernama Celo. Mungkin dari sebagian dari kalian lupa tentang mobil ini, karena memang mobil ini benar-benar tenggelam seperti yang memperkenalkannya kala itu, yaitu Dahlan Iskan. Dan setelah Celo, mobil listrik pamornya benar-benar tenggelam. Namun semua itu berubah ketika sekitar tahun 2020 ketika Hyundai mengeluarkan Hyundai Kona. Dan mobil ini cukup disambut baik oleh beberapa orang termasuk pakar otomotif yang pasti kalian kenal, yaitu Om Fitra Eri. Dengan Om Fitra Eri, Hyundai Kona memiliki pamornya sendiri. Tapi sayangnya secepat kilat, Hyundai Kona tiba-tiba tenggelam gitu aja. Kenapa? Ya karena mobil tersebut cukup mahal bagi sebagian orang. Bukan karena harganya, karena keefisienannya. Mau bagaimanapun, tahun segitu belum banyak tuh SPLT. Jadinya ya agak merepotkan, mobil listrik benar-benar cuma jadi mobil dalam kota aja. Jadi siapa yang mau mengeluarkan uang sekitar 500 jutaan untuk membeli mobil yang memiliki jarak tempuh terbatas dan tidak bisa diisi ulang di mana aja? Jawabannya hanya segelintir orang aja. Kemudian pada tahun 2022, semua hal tentang mobil listrik berubah total dengan Wuling mengeluarkan Wuling R-EV dengan harga yang cukup terjangkau. Semua orang FOMO ingin menggunakan mobil ini. Mobil ini begitu populer di kalangan orang-orang yang katanya sadar akan peduli lingkungan dan net zero. Itu mah formalitas doang. Selain itu, dengan bentuk yang lucu dan warna-warna yang unik layaknya bom-bom kar, mobil ini juga digemari ibu-ibu untuk mengantar anak sekolah dan berbelanja. Dengan faktor-faktor yang ada, Wuling R-EV menjadi mobil listrik paling laris yang pernah ada. Dengan larisnya mobil Wuling ini, pabrikan-pabrikan lain akhirnya mulai berani dan serius untuk memasarkan mobil listrik mereka kembali. Salah satunya Hyundai, dengan mengeluarkan mobil listrik high-end dengan mengeluarkan Ioniq. Walaupun ya secara harfiah, Ioniq keluar di tahun yang sama dengan Wuling R-EV, tapi popularitas Wuling R-EV lebih tinggi. Kemudian setelah hanya beberapa tahun, yang berarti baru 2 tahun sejauh ini setelah mobil-mobil tersebut keluar, entah bagaimana, popularitasnya saat ini seakan-akan meredup kembali. Padahal SPLT sudah banyak, bahkan sudah ada di rest area tol dan di luar kota. Yang berarti secara harfiah lagi, mobil listrik ini bisa dijadikan mobil antar kota, bukan mobil dalam kota lagi. Tapi pertanyaannya, kalau sudah menjadi mobil antar kota, kenapa mobil listrik memiliki harga bekasnya yang anjlok, tidak seperti mobil-mobil combustion?
Kita ambil contoh Wuling REV pada tahun 2022 dijual di harga 238 juta sampai 300 juta tergantung tipe. Saat ini tahun 2024 yang mana belum genap 2 tahun setelah peluncurannya, harga bekas Wuling REV hanya di 150 jutaan aja, belum nego. Yang mana defisitnya lebih dari 40% hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Kemudian kalau mau yang high-end-nya nih, kita ambil contoh Hyundai Ioniq 5. Pertama kali dijual, dibanderol di harga 718 sampai 759 juta tergantung tipe baterai. Dan saat ini harganya hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun hanya di 500 jutaan aja, yang mana hampir 200 jutaan lebih mobil ini kehilangan harga. Dan semakin hari harganya semakin turun. Lalu kenapa? Kenapa hal ini bisa terjadi? Untuk perihal ini sebenarnya ada beberapa faktor. Yang pertama tentu aja ketakutan orang Indonesia tentang mobil listrik. Mobil listrik memang sangat canggih, mobil listrik memang sangat hemat perawatan, mobil listrik memang sangat hemat bahan bakar, dan mobil listrik memang sangat futuristik dan yang pasti sangat nyaman digunakan karena tidak ada getaran dan suara mesin. Namun, di luar dari kelebihan tersebut, mobil listrik sangat ditakutin oleh kebanyakan orang Indonesia karena usia dan harga baterai mobil tersebut. Untuk harga baterai mobil listrik biasanya akan sebesar sepertiga dari harga mobil tersebut. Kita ambil contoh Wuling REV lagi nih. Harga baterainya di kisaran hampir 100 jutaan untuk yang long range. Kebayang nggak 100 jutaan untuk pergantian baterai? Sedangkan harga mobil bekasnya yang mana sudah ada penurunan kapasitas baterai dijual di harga 150 jutaan. Pasar loak, Yang berarti lagi jika kita beli mobilnya 150 juta dan beberapa tahun ke depan baterainya habis masa pakai, maka kita harus mengeluarkan uang 100 juta lagi, yang ujung-ujungannya kita kayak beli mobil baru. Dan ya, itu faktanya dan harus dilakukan. Kemudian kalau lagi ngomongin baterai, harga baterai Hyundai Ioniq 5 bikin garuk-garuk kepala buat kaum mendang-mending. Baterainya aja dijual di harga 300 jutaan untuk yang standar, dan untuk yang long range ada di 400 jutaan. Lebih dari 50% dari harga mobil bekasnya. pasar loak, Mulut Anda kotor. Bercanda, Pak. Jadi dengan faktor-faktor tersebut ini tentu aja membuat orang takut beralih dari mobil combustion atau konvensional ke mobil listrik. Dan untuk menghilangkan kekhawatiran ini ada satu pabrikan yaitu Wuling berusaha untuk menaikkan pamor mobil listrik dengan memberikan garansi yang panjang atau seumur hidup untuk baterai mobilnya. Tapi ada syaratnya, yaitu bukan kendaraan operasional yang mana maksimal jarak tempuhnya hanya di 30.000 km per tahun. Selain itu, mobilnya juga tidak boleh dipindah tangan. Dan yang lebih penting, mobilnya harus servis record Wuling, apapun itu. Apakah ini masuk akal? Jika kalian menempuh jarak dari rumah ke kantor yang memakan kilometer katakanlah 50 km, maka dalam sebulan atau 26 hari kerja, mobil akan memakan 1.300 km. Dan jika dikalikan 1 tahun hanya 15.600. Dan ya, jika digunakan dalam kota, maka garansi tersebut masuk akal. Tapi kalau digunakan keluar kota, maka garansi tersebut kurang masuk akal. Dan sayangnya lagi, dengan adanya garansi baterai seumur hidup ini, masyarakat masih takut juga untuk membeli mobil listrik. Kemudian selain faktor baterai, yang membuat harga mobil listrik anjlok adalah peminatnya sedikit. Iya, karena harga baterainya mahal, peminat mobil listrik akan menjadi sedikit. Dan jika peminatnya sedikit, maka mobil bekas tersebut susah laku. Dan kalau mobilnya susah laku, berarti penjual harus nurunin harganya terus-menerus sampai mobil tersebut laku. Ya intinya semuanya karena baterai. Mobil listrik yang baru bisa mahal karena baterai. Mobil listrik harga anjlok karena baterai. Dan mobil listrik kurang diminati di Indonesia ya karena baterainya. Semua karena baterai. Tapi di luar dari baterai, tidak ada yang salah dari mobil listrik. Mobil listrik adalah mobil masa depan. Kayaknya sih. Namun, apa yang membuat harga baterai mobil listrik ini mahal? Alasan utama baterai mobil listrik sangat mahal adalah karena bahan yang digunakan untuk membuatnya. Mobil listrik yang menggunakan baterai lithium-ion sebenarnya baterainya mirip dengan yang biasa kita temukan di laptop atau handphone. Tetapi baterai mobilnya jelas jauh lebih besar sehingga dapat memberikan lebih banyak energi untuk mobil. Dan juga setiap sel memiliki elektroda yang disebut katoda, yang merupakan bagian paling mahal dari baterai. Dan untuk mengemas lebih banyak energi, katoda membutuhkan bahan mahal seperti kobalt, lithium, dan mangan. Itulah alasannya. Jangankan mobil listrik, saya pernah nih bermain drone FPV, dan drone FPV menggunakan baterai lithium, dan harganya cukup mahal untuk per baterainya. Misalnya yang baterai 4S atau 4 sel, harganya dimulai dari 300 sampai 500 ribu rupiah tergantung merek, untuk terbang selama 3 menit aja.
Kebayangkan kita harus mengeluarkan uang untuk membeli baterai yang seharga 300-500 ribu rupiah untuk terbang selama 3 menit aja. Bagaimana dengan mobil? Yang pasti akan sangat-sangat mahal. Itulah alasannya kenapa mobil listrik harganya bisa sangat anjlok bekasnya. Semua karena baterai, bukan karena spare part mahal, bukan karena perawatan repot, bukan karena harga listrik jadi naik, semua karena baterai. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah kalian berminat membeli mobil EV secara bekas? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.